dari persidangan biar persidangan ini lancar ya. Oke, dan hari ini adalah acaranya pembacaan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Pertanyaannya sudah siap eksepsinya? Terima kasih Majelis Hakim. Kami sudah siap. Saya akan bacakan. Saya silakan. Silakan diserahkan dulu dan tentunya itu dari Konsul silakan duduk dulu. Siapa yang pakai masker? Nanti diserahkan kepada kita majelis hakim juga penuntut umum ya. Kalau bisa ya bentuknya bos ya, karena sering ada yang bentuk foto kita kesulitan. Ya, silakan disampaikan. Aku jawab menjaga sabar orang sabar. Tidak boleh. Yes. Kita sampaikan dulu kepada penasihat hukum. Nanti untuk soft copy-nya bisa diambil ke sini ya. Silakan. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154-DHTSL-IUH titik 2/06/2025 tanggal 05 Juli 2025 atas nama terdakwa Nikita Mirzani kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 362 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hormat sehubungan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 1. Dalam nota keberatan eksepsi ini diwakili oleh penasihat hukumnya Dr. Fahmi Bahmin SH MHum, Usman SH MH, Gali Rakasiwi SH, Humaira Bahmin SH, para advokat dan seterusnya. Saya langsung ke pendahuluan yang mulia pada halaman 2. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani memulai nota keberatan eksepsi ini bukan dengan sederet argumentasi hukum, melainkan dengan sepenggal harapan. Semoga keadilan hari ini tidak hanya berbicara lewat aturan yang kaku, tetapi juga melalui nurani yang hidup dari hati yang terbuka. Karena hukum sejatinya bukan hanya soal bunyi pasal, tetapi juga tentang rasa keadilan yang dirasakan oleh manusia yang duduk di hadapan majelis hakim yang mulia, yakni terdakwa Nikita Mirzani. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani juga akan membuka nota keberatan atau eksepsi dalam perkara ini dengan menyampaikan ayat-ayat suci yang terkandung dalam Al-Quran tentang kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 6, Al-Maidah ayat 8 dan surah As-Sad ayat 26 berfirman yang artinya, Al-Quran surat Al-An'am ayat 6, sesungguhnya sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah pencipta alam semesta, tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Surat Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum atau golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala yang kamu kerjakan dan lakukan. Surat Al-Sad, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai khilafah, pemimpin penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia secara adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang berat.
disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani telah membuka pembacaan nota keberatan eksepsi ini dengan mengutip ayat suci Al-Quran, masing-masing surat Al-An'am ayat 6, surat Al-Maidah ayat 8, dan surat As-Sad ayat 26. Surat yang pertama merupakan pedoman dan landasan atas seluruh aktivitas hidup kita umat muslim selaku manusia yang hidup di muka bumi, dan surat berikutnya adalah merupakan kewajiban manusia selaku makhluk hidup untuk berbuat adil serta maupun terhadap orang lain. Kalimat yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran sebagaimana tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani kutip di atas diharapkan bisa menjadi pedoman bagi kita semua, termasuk bagi terdakwa Nikita Mirzani agar bisa menghadapi cobaan ini dengan tenang dan tabah, serta dengan harapan agar majelis hakim yang mulia bisa melihat permasalahan hukum ini secara adil, arif dan penuh dengan kecerdasan serta ketelitian, karena nasib dan masa depan terdakwa Nikita Mirzani dipertaruhkan dalam persidangan yang sakral ini. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan para penghubung sidang yang kami hormati, setelah kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 154 dan tanggal 5 Juni 2025 yang dibacakan Selasa 24 Juni 2025, maka izinkanlah kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa surat dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman dasar bagi putusan hakim. Sebagai dasar dari keseluruhan proses pidana, surat dakwaan selain harus memuat syarat formil dan material seperti yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 24, juga harus disusun, dirumuskan secara lengkap, jelas dan tepat dalam menguraikan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa sesuai rumusan delik yang mengancam perbuatan itu dengan hukuman pidana. Bahwa dalam surat dakwaan tidak boleh melupakan salah satu daripada unsur-unsur dari delik tindak pidana yang didakwakan, karena kelupaan mencantumkan salah satu unsur saja dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, seperti yang ditetapkan dalam pasal 143 ayat 3 KUHP, bahwa menurut ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat material, surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Karena pentingnya peranan surat dakwaan dalam proses acara pidana, maka penyusunan surat dakwaan menuntut tanggung jawab yuridis sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. Sebab dengan adanya dakwaan tersebut, nasib dan masa depan seseorang dipertaruhkan di muka persidangan sehubungan adanya perbuatan yang dianggap telah melanggar suatu ketentuan hukum pidana. Bahwa dalam hubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka bersama ini kami selaku penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani akan menyampaikan nota keberatan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang selengkapnya akan kami uraikan di bawah ini. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani dalam perbuatannya didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama ke-1 saya tidak akan bacakan, saya akan bacakan unsurnya yang mulia, bahwa mereka unsurnya adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, yang dilakukan dengan cara saya anggap terbacakan yang mulia. Uraian-uraiannya sebagaimana yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kami anggap sudah terbacakan. Saya langsung kepada pasal yang didakwakan sebagaimana ada pada halaman 21. Perbuatan terdakwa 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, saya langsung bacakan unsurnya yang mulia,
dalam dakwaan kedua, mereka yang melakukan orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang dimilikinya, atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut uraiannya. Saya anggap dibacakan yang dia akan dibacakan oleh umum. Langsung pada halaman 35 ya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua, saya langsung bacakan unsurnya yang mulia. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan yang merugikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara uraiannya saya akan terbacakan yang mulia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah membaca, mencermati dan meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan nota keberatan atas surat dakwaan nomor perkara PDN 154/DKT/SL /2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025 yang uraiannya selengkapnya sebagai berikut. Nota keberatan eksepsi pertama, surat dakwaan batal demi hukum karena korban yang sebenarnya PT Glavisa SMA Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 369 KUH Pidana ayat 1, junto pasal 39 ayat 1 Kitab junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa terdakwa Nikita Mirzani yang saat ini diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDN 154/DKT/SL /2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025, yang mana dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 369 ayat dengan pasal 368 KUH Pidana sebagaimana yang tercantum dalam laporan polisi nomor LP-B-7355-12-2024 Polda Metro Jaya tanggal 3 Desember 2024 pada korban yang sebenarnya PT Glavisa SMA Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan tindak pidana melanggar pasal sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDN
154 JKTSL titik 2 garing 06 garing 2025 tanggal 05 Juni 2025 bahwa fakta tersebut pelaporan terdakwa Nikita Mirzani di tingkat kepolisian dengan menggunakan pasal 368 KUH pidana dengan pelapor Reza Gladys Pretianisani secara pribadi membuat laporan polisi dan prosesnya terbukti sebagai berikut. A. Surat laporan polisi nomor LPB 7355 garing 12 garing 2024 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 03 Desember 2024. B. Surat perintah tugas penyidikan nomor SP Gas 118 garing 12 garing restriktif 2.5 garing 2024 di Resiber tanggal 30 Desember 2024. C. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 118 12 restriktif 2.5 2024 di Resiber tanggal 30 Desember 2024. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor 21414 garing 12 garing restriktif 2.5 2024 di Resiber tanggal 30 Desember 2024. Surat perintah tugas penyidikan nomor SP Gas 349 garing 2 garing res titik 2.5 2025 di Resiber tanggal 18 Februari 2025. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 349 garing 2 garing res titik 2.5 2025 di Resiber tanggal 18 Februari 2025. Surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor STAP 2 TAP 23 garing 2 garing res titik 2.5 2025 di Resiber tanggal 18 Februari 2025 bahwa di dalam surat-surat sebagaimana diuraikan penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani di atas, semua isinya terkait dengan proses hukum atas dasar pelaporan yang berkenaan dengan ketentuan pasal 368 KUH pidana atau delik umum, mulai dari proses pelaporan polisi, penyidikan dan penetapan tersangka, semuanya menggunakan pasal 368 KUH pidana dengan pelapor Reza Gladys Pretianisani secara pribadi dan bukan korban yang sebenarnya PT Grafitsa RMA Group. Hal ini terbukti dengan adanya laporan polisi nomor LP garing B garing 7355 garing 12 garing 2024 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 03 Desember 2024 bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti dakwaan jaksa penuntut umum alat dakwaan halusinasi yang tiba-tiba muncul menggunakan pasal 369 ayat 1 KUH pidana. Hal ini merupakan tindakan pelanggaran dan rekayasa hukum serta manipulasi hukum karena jaksa penuntut umum merubah pasal yang dikenakan terhadap terdakwa Nikita Mirzani dari pasal 36 KUH pidana delik umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUH pidana delik aduan yang sama sekali tidak pernah dilaporkan oleh korban PT Grafitsa RMA Group, bahkan juga pelapor yang terdapat dalam laporan polisi LPB 7355 garing 12 garing 2024 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 3 Desember tidak pernah melaporkan adanya perbuatan melanggar pasal 369 ayat 1 KUH pidana. Baik pasal 369 ayat 2 menentukan bahwa berdasarkan pasal 369 ayat 1 barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan hutang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan, bahwa berdasarkan pasal 369 ayat 1 KUH pidana yang mengatur tentang pengancaman dengan maksud memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang termasuk dalam delik aduan absolut ini, berarti bahwa tindak pidana ini hanya dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tanpa pengaduan, aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tersebut.
Delik aduan ini bersifat absolut karena pengaduan dari pihak yang merasa terancam dan atau dirugikan adalah syarat mutlak untuk dimulainya proses hukum. Faktanya berdasarkan laporan polisi LP garing B garing 7355 garing 12 garing 2024 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 3 Desember 2024, korban PT Glavitsa RMA Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan pasal 369 ayat 1 seperti yang ada pada dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa dengan adanya fakta atas tindakan halusinasi dan kriminalisasi yang dilakukan jaksa penuntut umum dengan cara merubah menambah pasal yang dikenakan terhadap terdakwa Nikita Mirzani dari pasal 368 KUH Pidana Delik Umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUH Pidana Delik Aduan ke dalam surat dakwaannya yang secara juridis pasal 369 ayat 1 KUH-nya tidak pernah dilaporkan oleh korban yang sebenarnya, yakni PT Glavitsa RMA Group. Maka surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak memenuhi syarat material dan merupakan surat dakwaan yang batal demi hukum atau tidak sah. Oleh karenanya secara juridis terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154 garing JKTSL garing EO H.2 garing 06 garing 2025 tanggal 05 Juli 2025 haruslah dinyatakan batal demi hukum, atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154 garing JKTSL garing E.OH.2 garing 06 garing 2025 tanggal 05 Juni 2005 tidak dapat diterima dan atau menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Keberatan eksepsi kedua, surat dakwaan batal demi hukum karena surat dakwaan error in subjecto dalam menguraikan subjek hukum yang menjadi korban sehingga dakwaan menjadi tidak sah dan tidak lengkap dan tidak cermat. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melakukan review yang jelek-jelek terhadap produk Glavitsa atau produk glowing booster gel Glavitsa mengakibatkan kerugian bagi Reza Gladys Pratianasari sebesar 4 miliar rupiah. Adapun uraian dakwaan jaksa penuntut umum pada intinya sebagai berikut, bahwa terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun Niki Huru-Hara setiap harinya dengan menjelekkan produk Glavitsa dan seterusnya. Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys Pratianasari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glavitsa dan akan mengakibatkan penurunan penjualan produk Glavitsa. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul saksi Dr. Oki Pratama mengirim pesan apa perkembangan material dan seterusnya. Bahwa dan seterusnya kami anggap terbacakan kemudian bahwa dari uraian sebagaimana yang ada dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang pernah dibacakan pada hari Selasa dalam surat dakwaannya sebagaimana dikutip kembali penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani di atas, bahwa yang menjadi korban menurut jaksa perusahaan AHU 004190.A.01.01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 terlaksana, bahwa yang menjadi pemilik skim terbatas PT Glavitsa RMA Group. Artinya terjadi error in subjecto terhadap korban di dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Seharusnya jaksa penuntut umum menguraikan korbannya adalah PT Glavitsa RMA Group sebagai pemilik produk Glavitsa atau produk glowing booster gel Glavitsa, bukan Reza Gladys Pratianasari sebagai korban. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan korban yang garing 06 garing 2025 tanggal 05 Juni 2025 batal dan atau eksepsi keberatan ketiga, surat dakwaan batal demi hukum karena jaksa penuntut umum melakukan manipulasi hukum berupa penyelundupan pasal di dalam menyusun surat dakwaannya sehingga merubah substansi delik yang awalnya delik umum menjadi delik aduan. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, para
bahwa terdakwa Nikita Mirzani yang saat ini diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara BGM 154 BKTSR dari IUH ini 2 dari 06 dari 2025 tanggal 05 Juni 2025 yang mana dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1 KUH pidana bahwa selama dalam proses hukum di tingkat kepolisian nomor 2024 penyidik yang menangani perkara aku melakukan proses hukum terhadap terdakwa Nikita Mirzani berkenaan dengan pasal 368 KUH pidana. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penyidik yang menangani perkara aku kepada terdakwa Nikita Mirzani yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Jangan digubris untuk buzzer-buzzer nggak jelas ya teman-teman. Termasuk para ahli semua terkait dengan adanya pasal Dia itu hanya pansos, udah nggak usah dikomen-komen lagi untuk yang nggak jelas. Pada saat proses hukum di kepolisian berkaitan dengan pasal 368 KUH bukan berkaitan dengan pasal 369 ayat 1 KUH pidana bahwa pasal terkait dengan proses hukum tingkat kepolisian menggunakan pasal 368 KUH pidana diperkuat dengan adanya surat pemberitahuan dunia pendidikan nomor 21414 garing 12 garing Reskrim 2.5 garing 2024 di tanggal 30 Desember 2024. Surat perintah tugas penyidikan nomor SP Gas 3492 Res isi 2.5 2025 di Desember tanggal 18 Februari 2025. Surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor STAF garing 23 garing 2 garing Res 2.5 2025 di Desember tanggal 18 Februari 2025. Surat panggilan tersangka 1 dan seterusnya, surat panggilan tersangka 2 dan seterusnya. Udah aku blokir ya untuk orang yang nggak jelas. Surat perintah penahanan dan seterusnya. Surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan nomor B 266 3